Pemirsa, barangkali di antara Anda ada yang mengabaikan rasa nyeri pada sendi lutut di saat berjalan. Apa bahayanya? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife bersama saya telah hadir Dr. Hendradi Kumarga, dokter spesialis bedah ortopedi MRCCC Siloam Hospital Semanggi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Andra dan para pemirsa sekalian. Oke dok, ini langsung saja. Sebetulnya gejala nyeri lutut itu yang seperti apa sih yang harus kita waspadai? Ya, nyeri lutut memang bervariasi sekali gejalanya, tapi umumnya biasanya dirasakan dengan rasa nyeri dan biasanya juga berjalan yang tertatih-tatih, agak pincang begitu. Kemudian kesulitan di dalam menggerakkan persendian lututnya. Jadi kalau kita terutama untuk melakukan ibadah seperti sholat dan sebagainya itu akan mengalami hambatan, sehingga sholat harus duduk misalnya, tidak bisa berjalan jauh, baru 50 meter sudah capek atau nyeri dan harus duduk istirahat baru memulainya lagi bergerak. Dan kemudian juga biasanya sering datang dengan keluhan bengkak. Nah bengkak kemudian pernah mungkin berobat ke dokter, disedot cairannya, keluar cairan, tetapi juga berulang kembali. Nah hal-hal ini menandakan bahwa rusaknya sendi lutut itu sudah cukup parah dan harus kita evaluasi lebih jauh lagi. Bagaimana dengan faktor usia dok? Apakah juga menjadi salah satu faktor penyebabnya? Baik, pertanyaannya baik sekali Mbak Andra. Usia tua terutama menyangkut sendi lutut sering kali menyebabkan gejala, terutama pada usia tua yaitu umur di atas 50 atau 60 tahun, di mana pasiennya umumnya wanita dan berat badannya juga umumnya gemuk. Nah, sebabnya kenapa? Karena kita lihat sedikit struktur daripada lutut kita bahwa pergerakan lutut kita adalah seperti ini. Kemudian apabila terjadi suatu problem masalah berat badan, maka gesekan antara tulang rawan di sekitar ini dan tulang di bawahnya ini menjadi sangat besar sehingga lapisan bantalan sendi itu menjadi tipis dan menyebabkan apa yang kita sebut dengan kita kenal osteoartritis, yaitu kerusakan daripada tulang rawan sendinya. Dan ini akan menyebabkan nyeri, mengganggu aktivitas, tidak bisa naik turun tangga dengan baik. Kemudian juga apabila berjalan seringkali terhenti karena nyeri dan harus beristirahat untuk memulainya lagi. Dan tidak jarang gejalanya itu sendi lututnya bengkak. Nah, datang ke dokter, pernah dilakukan penyedotan daripada cairan sendinya, tetapi berulang. Seminggu lagi, dok, kenapa lutut saya jadi bengkak lagi? Dan itu menjadi suatu lingkaran setan yang tidak berkesudahan. Nah, karena itulah kita perlu lakukan tindakan. Dok, di saat nyeri sendi lutut sudah tidak tertahankan lagi, ini pastinya masyarakat akan segera ke dokter. Kira-kira tindakan dari dokter umumnya apa? Jadi tindakan awal adalah kita menginvestigasi sampai seberapa jauh kerusakan daripada sendi lutut itu yang sudah terjadi. Seperti tadi kita ketahui bahwa ada beberapa struktur yang harus kita amati dan cermati dalam sendi lutut. Kita akan menggunakan satu modalitas misalnya dengan MRI, Magnetic Resonance Imaging, dapat melihat adanya robekan pada permukaan sendi, urat-uratnya juga ada yang mungkin ada yang putus, sehingga kita dapat melakukan suatu rekonstruksi. Kemudian apabila struktur tulang dan ligamen semua sudah sedemikian rusak, maka kita akan menggunakan satu sistem penggantian sendi lutut yang kita kenal dengan total joint replacement. Saya membawakan satu metode di mana kita sendi lutut kita seperti ini. Bagian komponen yang rusak daripada sendi, permukaannya kita kerok, kita buang. Kemudian untuk permukaannya kita lapisi dengan lapisan metal dari cobalt chrome. Begitu pula untuk permukaan tibia, tulang di bawah kita bersihkan daripada semua perkapuran dan kerusakan, kemudian kita lapisi dengan cobalt chrome juga. Nah, di antaranya kita lapisi dengan polietilen, semacam plastik yang kuat, sehingga kita rangkai dan sendi lutut dapat berfungsi kembali normal. Itulah yang dapat dilakukan. Alangkah baiknya kalau kita dapat terus menjaga sendian lutut kita ya dok ya. Betul sekali, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul, terima kasih dokter atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Betul. Ya pemirsa, memang kita harus mengingat bahwa kita harus menjaga kesehatan karena biaya pengobatan tentunya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Cerdas 5 Menit, cerdas kesehatan. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh